Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema berbahagialah menyambutnya. Masya Allah sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan dan kita sedang membahas tema yang luar biasa nih hari ini. Kira-kira apa? Yuk kita lanjutkan lagi pembahasannya tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai Ramadan Core. Apa yang maksudnya? Yuk kita langsung nonton aja sama-sama. Silakan. Aduh, Masya Allah rindu sekali dengan bulan suci Ramadan. Kayak apa ya, ngelihatnya tuh udah beda gitu ya. Biasanya iklan-iklan di TV tuh udah beda auranya. Terus orang-orang tuh udah menyiapkan gitu ya untuk sahur, untuk buka. Aduh seneng banget Masya Allah. Habib mohon izin kita lanjutkan pembahasan kita nih. Benar gak sih orang-orang yang berbahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu katanya nanti akan diharamkan kulitnya dari api neraka. Nah ini bener gak sih? Aku pengen tahu Habib Usman, mohon penjelasannya silakan. Ya akhir afwan Kang Midat, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sering mendengar para guru-guru atau orang terdekat kita sering menggunakan hadis ini. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang bergembira, bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kedudukannya adalah hadis dhaif dan ke arah maudhu. Kita harus mengetahui kedudukan hadis dulu. Jadi bisa memaknai apakah hadis ini sahih atau tidak. Hadis ini sepakat para ulama, perawi hadis atau mereka yang ahli hadis, yang belajar ulumul hadis dan lain sebagainya, mengetahui hadis ini adalah hadis dhaif dan cenderung ke arah maudhu. Sehingga apa? Sehingga hadis yang sahihnya adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa, yang bangun malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi mana di sini yang sesungguhnya adalah ketika dia masuk di bulan Ramadan, dia bergembira, dia senang, dia melaksanakan iqra'ul Quran, dia baca Quran. Malam harinya dia sholat taraweh. Dan bahkan ditambahkan lagi, dia tahajud, dia hajat, dia witirnya ditambahin lagi. Dan dia berpuasa di bulan Ramadan, menjaga pandangannya, menjaga scroll-scrollnya nih, ya kan? Di zoom digedeinnya, itu dijaga matanya. Maka ketika dia puasanya sempurna, insya Allah Allah ampunin dosa-dosanya. Dan orang tersebut, hamba tersebut mempunyai peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena dia sudah berusaha, dia bangun malam, dia puasa, dia dekatkan diri kepada Allah, dia baca Quran, dia jaga pandangannya, dia jaga hatinya, dia nggak ghibahin. Walaupun lagi taraweh ya kan, dia tetap nggak ghibah. Kan ibu-ibu suka ngomong, Bu, yang ibu ini begini-begini. Oh enggak, jangan ngomongin orang. Saya lagi puasa, nanti aja pas lagi taraweh. Sama juga. Kan ada yang kayak gitu sama juga. Jadi intinya apa? Dia nggak ngomongin orang. Mau dia dalam keadaan pagi harinya, siang harinya, sore harinya, bahkan lagi taraweh, ada ibu-ibu lagi ngerumpi, tetap dia jaga. Ini bulan Ramadan. Belum tentu tahun depan saya mendapatkan bulan Ramadan. Ramadan ini adalah Ramadan bulan pilihan yang Allah berikan untuk umatnya Nabi Muhammad. Sehingga apa? Sehingga Ramadan ketika dia berhasil, dia sukses, dia mendapatkan 84 tahun lebih pahala dari Allah Subhanahu wa taala malam harinya, seperti orang yang beribadah di malam harinya, tahajud, hajat, sholat sholat sunnah-sunnah yang lainnya, pagi harinya seperti berpuasa, maka niscaya full dia mendapatkan pahala tersebut. Tidak mudah manusia mendapatkan itu karena harus dengan perjuangan, pengorbanan, harus dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat. Mustahil mendapatkan Lailatul Qadar kalau dia tidak memupuknya, menanamnya, meniatkan dalam dirinya, jiwanya. Sulit dapat Lailatul Qadar. Apalagi mulutnya suka ghibah, ngomongin orang, fitnah, dan dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Puasanya nggak benar, sholat subuhnya, sahur subuhnya kesiangan, atau subuhnya jam 7 atau jam setengah 8. Summa naudzubillah. Bagaimana mau mendapatkan Lailatul Qadar? Bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti syariat yang benar. Oleh karena itu, kita nih masuk Ramadan sebentar lagi. Bergembira yang luar biasa. Untuk apa? Ibadah kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaikku.
Ya Allah jadikan Ramadan ini Ramadan ternikmatku. Amin, amin. Tahun lalu saya nggak hatam Quran, tahun ini saya hatam Quran. Amin, amin. Tahun lalu cuma 1 kali, tahun ini 2 kali ya Allah. Amin. Ini baru Masya niat yang Allah. dahsyat. Masya Allah. Jadi maknanya bukan hanya berbahagia tapi menjalankan segala yang diperintahkan Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya Betul. Beb. Masya Allah baik. Wah udah ada Ustadz Maulana. Iya, saya harus buru-buru, Betul. cepet-cepet nih. Ya udah kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Waduh Masya Allah. Tahu nggak? Ya Ustadz. Saya lebih tertarik sama ibu ini. Kenapa? Nah langsung dipilih Wah. aja sama Ustadz Maulana nih. Ibu boleh berdiri aja Ibu. Kenalan Tempatnya dulu ibu aja. Saya mau nanya. Maaf ya Bu, Iya. kita bicara tentang masa lalu ibu. Iya, Waktu ibu masih muda. Sekarang kan ibu senior. iya. Betul. Paling tua Ustadz. Iya. Matang, sudah matang. Nama ibu dulu deh. Perkenalkan nama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu Endai Rohmah dari Majelis Taklim Al-Abidin Solokan Jeruk. Ya. Masya Bu, mohon izin. Waktu ibu masih gadis, kan ada Ramadan datang kan pada gembira. Iya. Tiba-tiba ibu halangan. Gimana perasaannya Bu? Kenapa Ustadz? Artikulasinya kurang Ini. jelas Ustaz. Jadi waktu ibu gadis, kan biasanya kan senang pada datang Ramadan kan. Iya, iya. Malam pertama kan pasti bahagia, mau Iya. tarawehan dan sebagainya. Iya. Tiba-tiba ibu halangan. Gimana itu Bu? Ya menyesal gitu. Menyesal. Iya sudah dipersiapkan dari sebelumnya. Sedih ya Bu Ya, ya. sedih Iya, ya. sedih. Tepuk tangan dulu dong. Ini bagus. Iya. Berarti senangnya mau ibadah. Terima kasih banyak. Sambutlah Ramadan. Wahai wanita, berbahagialah menyambut Ramadan. Walaupun di awal Ramadannya ternyata lagi datang tamunya. Tenang. Berarti menyambutnya dari sisi yang berbeda. Apa itu? Melayani orang yang sedang berpuasa. Betul tidak? Jangan berarti, bukan berarti, saya halangan. Berarti saya nggak usah sahur. Tetaplah bangun, minimal membangunkan atau melayani atau memasakkan orang yang lagi sahur. Kan pahala juga. Buka puasa seperti itu juga. Jadi tetap semangat mempersiapkan. Makanya ketika kita menyambut berbahagia, meraih kebahagiaan di Ramadan itu dengan 6 cara. Yang pertama, lakukan dengan takwa. Ketakwaan dalam bentuk ketaatan. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan istiqomah menjalaninya. Kemudian apalagi? Bertaubat. Karena Ramadan itu tamu. Dan tamu itu tidak akan mendatangi orang-orang yang ada dosanya. Di antaranya anak yang durhaka sama orang tua. Siapa lagi? Istri yang belum dimaafkan oleh suami. Dan orang yang belum bermaafan setelah terputusnya silaturahmi. Ini 3 manusia yang ditolak Ramadan. Makanya bertobat. Yang ketiga. Prioritaskan. Bukan. Prioritaskan. Nah. Prioritas. Amalan wajib. Karena banyak juga. Dia ayo masuk salat tarawih. Ayo masuk salat isya. Nah nanti aja Ustaz. Nanti tarawih baru aku masuk. Lah kan salat isya salat wajib. Salat tarawih ibadah sunnah. Kenapa meninggalkan yang wajib? Memprioritaskan yang sunnah. Prioritaskan dulu yang wajib. Kalau ada tambahan alhamdulillah. Apalagi mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan. Bentengi ibadah kita. Puasa kita tadi sudah dijelaskan oleh Habib Usman. Bentengi ibadah puasa kita dari hal-hal yang membahayakan ibadah puasa itu sendiri. Contoh handphone dan sebagainya. Berikutnya, yang kelima, persiapkan diri menyambut datangnya Lailatul Qadar. Jangan nunggunya 10 terakhir. Kalau perlu dari awal, dari malam pertama. Karena kan tamu. Tahu nggak tamu? Ada tamu datangnya cuma sampai di pagar. Tidak mau masuk. Karena dia pengantar paket. Ya. Ada dapat tamu apa-apa dong. masuk di pagar tapi tidak masuk sampai rumah. Karena dia pencatat token. Petugas. Ada juga tamu cuma sampai di ruang tamu. Karena dia adalah sales.
Oh, Dan ada jualan. tamu alhamdulillah sampai ke dalam dapur. Wah, itu berarti Antar galon. Yo. Kita berharap tamu ini nginap selama sebulan. Masya Allah. Di mana nginapnya? Di hati kita. Waduh. Maka yang keenam, upayakan Ramadan itu sebagai madrasah pembelajaran. Amin, amin ya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu, Masya Allah. Analoginya keren banget ya, jadi mudah dimengerti ya sama kita ya, Masya Allah. Baik jamaah, tadi guru kita Ustadz Maulana sudah bertanya sama jamaah. Nah sekarang tadi juga banyak ibu mau curhat ya, yang sebelah sini juga banyak yang mau curhat. Ya udah kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, baik. Ibu yang mau curhat boleh angkat tangannya dulu. Oh banyak sekali, tapi kayaknya tadi saya sudah lihat nih ibu dari sini tadi semangat sekali nih. Ibu boleh berdiri di tengah-tengah kami ya bu. Ayo silakan ibu, hati-hati ibu. Baik Habib Usman dan juga Ustadz Syam boleh berdiri di tengah-tengah kita. Ibu boleh perkenalan dulu ibu, silakan di tengah. Siapa namanya dan ibu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni dari Majalaya, Kabupaten Bandung. Baik ibu. Saya mau bertanya di sini gini, seandainya sehari-hari gitu ya, Ya. saya mengasih sesuatu ke keluarga dari keluarga saya, dari istri, keluarga istri ngasih materi atau apa ke keluarga tanpa sepengetahuan suami. Oh baik. Dan sebaliknya, misalkan suami ngasih sesuatu tanpa sepengetahuan saya. Tahu gitu ya. Apakah ini saya salah atau dosa Pak Ustadz? Soalnya kalau misalkan sekali dua kali saya suka bilang ya, tapi kalau keseringan jadi gak enak hati biasanya gitu ya. Kadang-kadang gak bilang, Iya. kalau ada keperluan dari keluarga kita Baik. gak enak ya gitu. Iya. Apakah saya salah atau saya harus gimana gitu Pak Ustadz? Gitu. Saya Baik, mungkin langsung. gitu Udah mungkin. ibu Iya udah itu. dijawab dulu. Mungkin yang pertama dari Ustadz Syam dulu silakan. Yang bikin gak enak hati itu kalau memang bukan uang kita. Kalau uang kita mah bebas-bebas aja. Boleh Kenapa ya berarti. bisa, kenapa yang mana yang harus izin? Ibu izin ke suami. Yang kalau uang suami, kalau uangnya suami ya ibu harus izin ke suami baru ngasih ke keluarga ibu. Tapi kalau itu udah jadi uangnya ibu, suami udah ngasih ini jatah bulananmu nih 5 juta per bulan. Ya terserah ibu udah dikasih kok 5 jutanya. Mau nyisihin sejutanya buat keluarga, mau 2 juta kasih keluarga. Yang penting kebutuhan rumah tangga beda, nafkah ibu beda. Dari nafkah yang ibu dapat itu, ibu mau pergunakan untuk apapun. Selama itu adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang baik. Buat bantu keluarga kan udah jadi hak ibu. Oh itu udah nggak enak hati, itu orang punya saya kok. Sama dengan suami. Kenapa kadang-kala suami tidak enak hati? Karena memang ada uang istrinya di situ, bukan uang dia. Yang bikin tidak enak hati itu kalau bukan uang kita. Kalau uang kita tidak perlu tidak enak hati. Jadi perlu izin? Perlu izin kalau bukan punya kita. Kalau sudah menjadi hak kita, silahkan selama itu untuk kebaikan. Waduh, Masya Allah. Mungkin ditambahkan oleh Habib Usman silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, ingat suami adalah kepala rumah tangga di rumah ibu. Hormati, muliakan. Yang pertama, ketika ibu mengeluarkan segala sesuatu yang ada di rumah tersebut, izin kepada suaminya. Walaupun itu uang ibu, tetap izin sama suami ibu. Karena apa? Karena ketika ibu membiasakan untuk izin, nanti suami juga akan izin sama ibu. Kalau ibu selonong boy, nanti suami selonong boy. Ya kan? Maka kita harus memahami, suami ibu punya hati, kita juga punya hati. Suami ibu punya perasaan, kita juga punya perasaan. Sama-sama memiliki hati dan sama-sama memiliki perasaan. Ketika ibu berbuat baik, menyenangkan, dan membuat tenang suami ibu, maka niscaya suami ibu pun akan menyamankan dan membuat tenang ibu. Ketika ibu membuat susah suami ibu, nanti ibu akan dibuat susah lagi sama dia. Oleh karena itu, keluarga yang baik, keluarga yang penuh dengan keberkahan, tanamkan kejujuran. Tanamkan sebuah musyawarah atau omongan, obrolan yang baik. Sehingga apa? Sehingga menjadi sebuah kebaikan dan keberkahan dalam rumah tangga tersebut. Sekecil apapun kalau cerita sama suami, maka niscaya insya Allah rumah tangganya bahagia. Tapi kalau ada sedikit yang ditutup-tutupin, sedikit yang kita umpetin, nanti pikirannya melayang-layang. Wah jangan-jangannya banyak. Padahal sebetulnya ibu benar, cuma satu yang ibu tutupin.
nanti dia akan curiga ke sini, ke sana, kemana-mana, akhirnya dampaknya fatal. Baik, tepuk tangan dulu. Siapa tahu kalau misalnya kebutuhannya 1 juta, kalau bilang sama suami dikasihnya 10 juta, Bu. Baik, Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih dalam tema berbahagialah menyambutnya. Tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu ya, Masya Allah.